البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang syarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Fauzan asbahullah, yang mana sekarang kita masih berada pada artikel yang berikutnya, yaitu makna taghut. Disebutkan barakallahu fiik di matan yang telah lalu atau yang sebelumnya bahwasanya agama Ibrahim alaihissalam adalah agama tauhid, agama Islam, agama al-hanifiyah as-samhah. Kemudian berikutnya disimak baik-baik. Qala al-muallif asbahullah al-imam al-mujaddid Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaih. Matan bagian atas itu yang punya kitab disimak, yang tidak punya kitab perhatikan. Kata beliau, wat-taghutu 'amun fi fa kullu ma 'ubida min dunillahi wa radiya bil ibadah min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasulih fa huwa taghut. Disimak baik-baik, yang tidak punya kitab diperhatikan biar tidak gagal paham. Kata beliau, dan taghut itu umum, maka setiap apa-apa yang diibadahi selain Allah dan dia ridha untuk diibadahi, baik sesuatu yang disembah ataupun yang diikuti ataupun yang ditaati pada perkara selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka itu taghut. Jadi syarat ridha ini penting sekali ini. Jadi dia ridha ditaati, ridha diibadahi, ridha diikuti pada perkara yang itu adalah kemaksiatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, atau pada perkara yang itu bukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kita lihat bagian bawah itu atau bagian setelahnya syarahnya itu. Qala asy-syarihu asbahullah Asy-Syaikh Shalih Fauzan asbahullah, fa kullu ma 'ubida min dunillah wa radiya bil ibadah. Ini penting ini. Maka setiap yang diibadahi selain Allah dan dia ridha bil ibadah, ridha dengan diibadahi tersebut, fa innahu yusamma taghutan min at-tughyan. Maka dia dikatakan taghut dari kata tughyan, wa huwa al-khuruj 'anil had, yaitu keluar dari batasannya. Karena batasan ibadah murni untuk siapa? Allah Ta'ala, tapi dia melewati batasannya. Justru dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Dia menyembah berhala, menyembah patung, pohon, batu, atau yang semisalnya. Kata beliau, fal ma'budu minal asnam wal awsan wal ashkhas idza radiya bidzalika awil matbu' fi ghairi ta'atillah, maka yang diibadahi baik berupa asnam, berhala-berhala, wal awsan yang lebih luas lagi maknanya, bisa pohon, batu atau semisalnya, wal ashkhas dan orang-orang
Maksud manusia, idza radiya bidzalika, kalau dia ridha diibadahi, awil matsbu' atau yang diikuti fi ghairi taatillah, pada perkara yang bukan ketaatan kepada Allah, alladzina yattabi'una al-kuffar wa yattabi'una ahlad dhalal, atau alladzina yattabi'una al-kuffar wa yattabi'una ahlad dhalal, dari kalangan orang-orang yang mereka mengikuti orang-orang kafir dan mengikuti orang-orang sesat. Haula lam barakallahu fiik lam yakfur bit taghut. Mereka belum meninggalkan taghut. Karena apa? Karena mereka masih menyembah selain Allah Ta'ala, masih mengikuti selain Allah dan Rasulnya, masih mentaati selain Allah dan Rasulnya. Bisa dipahami ya? Jadi taghut itu maknanya barakallahu fiik luas sekali. Kalau diglobalkan sebagaimana sebutannya beliau, kullu ma 'ubida min dunillah wa waradin. Tapi kalau dengan definisi yang lebih mencakup lagi, baik itu ma'bud, matsbu' atau muta'. Bisa dipahami ya? Barakallahu fiik. Kemudian berikutnya disimak. Li'anna al-wajib an yatba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahih. Karena yang wajib adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ittiba'. Karena ittiba' itu merupakan apa, barakallahu fiik, syarat daripada terimanya suatu amalan. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua adalah al-mutaba'ah. Syarat diterimanya amalan pertama ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah, mencontoh, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat lagi kata beliau, falladhi yatba'u dan ghaira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu lam yakfur bit taghut. Maka barang siapa yang mengikuti seorang pun selain Rasulullah SAW, maka dia belum meninggalkan taghut. Maksudnya mengikuti dalam syariat ini. Paham ya? Mengikuti dalam syariat ini, barakallahu fiik, selain Allah dan Rasulnya dia ikuti dalam menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal, maka dia masih dikatakan belum meninggalkan taghut. Paham ya? Belum meninggalkan taghut. Karena ucapan seorang pun selain ucapan Rasul SAW dari kalangan manusia ini, yuqbal wa yurad, ditolak dan juga diterima. Enggak semuanya diterima. Makanya Syekh Shalih Fauzan ketika mensyarah kitab Al-Mandhumah Al-Ha'iyah, beliau memberikan nasihat yang sangat bagus sekali. Paham ya? Barakallahu fiik. Kata beliau, disebutkan di sana dalam syarah Al-Ha'iyah, fala yajuzu akhdhu qaulil faqih mahma balagha min al-fiqh wal 'ilm illa in kana mabniyan 'ala dalilin sahih. Ucapan beliau bagus sekali itu. Fala yajuzu akhdhu qaulil faqih mahma balagha min al-fiqh wal 'ilm illa idza kana mabniyan 'ala dalilin sahih. Artinya tidak selayaknya, enggak diperbolehkan mengambil ucapan seorang faqih siapapun, walaupun tingkatannya mencapai tingkatan fikih dan ilmunya tinggi, kecuali kalau ucapan tersebut dibangun di atas dalil yang sahih. Amma in kana mukhalifan lid-dalil fala yukhad bih, kata beliau. Adapun kalau berseberangan, ucapan tersebut berseberangan dengan dalil, fala yukhadhu bih, maka jangan diambil ucapannya. Kenapa? Li'annahu la qaula li ahadin ma'a qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan tidak ada ucapan seorang pun bersamaan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum? Jadi kebenaran ahaqqu an yuttaba', al-haqqu ahaqqu an yuttaba', kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Li'anna Allah aujaba 'alaina ittiba'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahih. Dikarenakan Allah Ta'ala itu mewajibkan kepada kita semua untuk mengikuti Rasul. Bukti cintanya kita kepada Allah Ta'ala adalah mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan hanya kata-kata, bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar modus, di jaketnya, di kaosnya, di sablon, jamaah muji Rasul, atau jamaah sholawat misalkan, tapi prakteknya bid'ah yang dia lakukan, atau aswaja, asli warisan Jawa, paham ya? Walaupun mereka mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah misalkan, tapi kalau kebid'ahan yang mereka lakukan itu berarti dia tidak membuktikan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u.
Kalau seandainya cintamu jujur, niscaya kamu akan mentaati Rasulullah SAW. Dikarenakan orang yang mencintai itu pasti akan mentaati orang yang dia cintai. Bisa dipahami? Nah, antum lihat cinta buta orang-orang awam yang jauh dari ilmu, si fulan cinta dan fulanah, fulanah cinta dan fulan, itu kalau ada cinta buta barakallahu fiik. Si fulan mengucapkan dengan ucapan kepada si fulanah, kalau kamu benar-benar cinta, masuk ke dalam sumur, masuk beneran orangnya. Padahal masuk ke sumur mati. Bayangkan itu. Nah, itu cinta buta. Nah, itu sekedar contoh saja. Kalau kita menyatakan cinta Rasul, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum? Ittiba' wa la nattabi' ghairahu alaihi wasallam, dan jangan mengikuti yang selainnya, selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena apa? Barakallahu fiik. Mengikuti hawa nafsu adalah sumber kesesatan, wal iyad billah. Wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Jangan engkau mengikuti hawa nafsu, niscaya akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya, falladzina yuharrimuna al-halal wa yuhalliluna al-haram haula yajibu an na'siyahum wa la nuti'uhum. Maka orang-orang yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram, maka mereka-mereka ini wajib kita memaksiati mereka. Paham ya? Wajib meninggalkan mereka dan tidak boleh mentaati mereka. Mafhum? Jadi ketaatan kita kepada makhluk sebatas apa? Perkara yang ma'ruf, walaupun orang tua sendiri. Walaupun orang tua sendiri. Memang ada hak yang namanya hak birrul walidain. Itu pun dalam perkara yang baik, ingat-ingat. Dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, perkara yang munkar, yang haram, maka enggak diperbolehkan kita mentaatinya. Dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, sudah antum hafal semuanya atau sering antum dengar ya. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu meminta dirimu atau maksa dirimu untuk berbuat syirik terhadapku dalam kondisi kamu tidak memiliki ilmunya, maksudnya memang enggak ada ilmu yang benar tentang perbuatan tersebut, fala tuti'huma, jangan kamu mentaati keduanya. Perhatikan ya, jangan kamu mentaati keduanya. Lihat, orang tua padahal loh, mentaati kedua orang tua kalau itu haram, perkaranya haram. Paham ya? Tapi ingat, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah kedua orang tua di dunia dengan cara yang baik. Maksudnya kalau dalam perkara dunia harus baik. Paham ya? Menjenguk, nengok, tanya, SMS, chattingan misalkan, tanya kabarnya, itu dalam perkara dunia. Adapun kalau seandainya mereka itu sama agama, sejalan, semanhaj, seakidah, lebih lagi. Paham ya? Yang beda agama ada, dalam perkara dunia berbakti. Ya kan? Apalagi yang seagama, seakidah, sejalan, semanhaj, sehaluan. Bisa dipahami ya? Itu tentunya lebih besar lagi yang perlu kita curahkan pada kedua orang tua. Nah, kita lihat sini barakallahu fi, manuti illa bi ta'atillah azza wa jalla. Sahih, kita tidak mentaati manusia kecuali dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disimak ya. Wa li hadza yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dihafalkan itu. Tidak ada ketaatan untuk seorang makhluk pun dalam perkara kemaksiatan terhadap Zat yang Maha Mencipta. Jadi kalau seandainya bosnya bilang, kalau ente ingin naik jabatan, jenggotnya dicukur misalkan, siap katanya, itu berarti mentaati dalam perkara maksiat. Ya kan? Kalau ente tidak mentaati peraturan pabrik, celana harus isbal, sholat harus tunda misalkan, maka dipecat. Lebih baik kita apa? Dipecat daripada ngikutin peraturan yang berseberangan dengan apa? Syariat. Ingat-ingat itu. Karena pekerjaan kemarin apa? Amrun ikhtiyari atau iktirari kemarin. Pekerjaan itu ikhtiyari, pilihan. Orang milih pekerjaan yang baik banyak, yang mulia banyak. Mafhum? Nah, bukan perkara yang terpaksa. Makanya jangan punya alasan, wah enggak ada kerjaan lain kecuali di pabrik. Ada banyak kerjaan. Kerjaan yang halal tanpa harus barakallahu fiik dikejar-kejar, ya kan? Kerjaan yang sifatnya pribadi banyak sekali. Paham ya? Tapi kalau mentaati pemimpin atau atasannya
hanya dalam hal untuk mendapatkan perkara dunia atau semisalnya haram. Haram. Nah, makanya para ulama menjelaskan kalau belum masuk dalam pekerjaan di dalam pemerintahan, mungkin pejabat negara atau aparat negara atau yang semisalnya, maka jangan masuk. Karena biasanya bawahan hormat dengan atasan. Siap katanya. Perintah haram siap gimana? Karena kalau dia nanti nggak siap, dihukum oleh atasannya. Suruh push up misalkan, ya kan? Dipecat, turunkan jabatannya, bayangkan itu. Makanya mereka ada semacam sumpah setia, taat dan setia dengan atasannya. Ini perkara yang haram. Kalau perkaranya perkara haram, dia mentaati, bahaya sekali. Mafhum? Makanya barakallahu fiik, dalam hal ini kita punya rambu-rambu. Ketaatan hanya dalam perkara apa? Ma'ruf. Innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam perkara yang baik saja. Wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dan tidak ada ketaatan untuk seorang makhluk pun, kepada seorang makhluk pun dalam perkara kemaksiatan terhadap Zat yang Maha Mencipta. Fala yajuzu lana an nuti'a makhluqan illa fi ta'atillah. Maka enggak boleh kita mentaati makhluk kecuali dalam apa? Perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza kana muti'an lillah ata'na. Masyaallah, lihat ini. Apabila perkaranya adalah ketaatan kepada Allah, maka kita baru mentaatinya. Mafhum? Diperintahkan salat misalkan, salat 5 waktu siap, na'am. Itu tugas kita dan kewajiban kita. Enggak diperintah pun bergerak. Karena posisinya apa, barakallahu fi? Itu ketaatan. Fa idza amarna bi ma'siyatillah fa innana na'si wa la nuwafiquh. Dan atau kata beliau, maka apabila, berarti kalau kita kembali ke kita umirna, fa idza umirna bi ma'siyatillah, maka apabila kita diperintahkan untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah, fa innana na'si, maka kita menolak dan bermaksiat kepadanya, enggak mau maksudnya. Wala nuwafiquh, dan tidak mencocokinya, tidak menyetujui perintah tersebut. Mafhum? Tidak menyetujui perintah tersebut. Jadi pahami ya? Jadi kalau perintahnya perintah maksiat, enggak boleh taati, enggak boleh ditaati. Tapi kalau perintahnya perintah taat, maka wajib kita mentaatinya. Ini perlu dikondisikan ya, karena kadang-kala seorang anak, orang tuanya misalkan masih awam, belum ngaji, anaknya suruh belikan rokok, disuruh belikan anggur merah misalkan, suruh belikan gaple, untuk judi itu. Kata anaknya siap katanya, alasannya taat dengan kedua orang tua. Ini gagal paham. Ketaatannya hanya dalam hal apa tadi? Yang ma'ruf, yang baik. Ada perkara yang haram untuk mentaatinya. Ikhwan fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Wahhab rahimatullah alaihi, "Wat tawaghitu katsiratun wa ru'usuhum khamsatun." Dihafalkan ini ya. Taghut itu banyak sekali. Dan pemimpin atau pimpinan taghut ada 5. Taghut itu banyak sekali, cuman pemimpinnya ada 5. Paham ya? Siapa yang pertama, barakallahu fi? Kita baca dulu syarahnya. Qala asy-syarihu asbahullah Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah, at-tawaghitu katsiratun. Taghut itu banyak sekali. Fa kullu man kharaja an ta'atillah fa huwa taghutun, masyaallah. Maka setiap yang keluar dari ketaatan kepada Allah, maka itu taghut. Ini berarti umum kan sifatnya kan? Setiap orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, maka itu taghut. Wa hadza la hasra lahu, dan yang seperti ini tidak ada batasannya. Ingat-ingat, tidak ada batasannya. Walakin ru'usut tawaghit hum haula'il khamsah. Ingat-ingat ini. Akan tetapi pemimpin-pemimpin taghut, mereka itu ada 5. Pemimpin-pemimpin taghut ada 5. 5 ini sebelum kami membacakan syarahnya, kami sebutkan 5 secara global. Yang pertama adalah iblis atau syaitan laknatullah alaih. Itu yang pertama. Jadi pemimpin taghut ada berapa? 5. Yang pertama adalah iblis laknatullah alaih. Nah, barakallahu fi, yang pertama adalah iblis laknatullah alaih. Kemudian yang kedua adalah orang yang berhukum kepada
hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang kedua. Itu taghut juga. Berhukum kepada selain hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa dipahami ya? Nah, berhukum dengan undang-undang bikinan manusia misalkan, dalam kondisi dia bisa mencari solusi yang lain. Beda kalau paksaan ya. Dipaksa itu lain lagi pembahasannya. Tapi kalau nggak ada paksaan, dia sengaja berhukum kepada undang-undang peraturan bikinan manusia, maka nggak diperbolehkan. Karena perhatikan, hukum atau undang-undang bikinan manusia itu seringnya apa seringnya? Seringnya dimodifikasi. Pertama, perhatikan. Yang kedua, bisa dinegosiasi. Yang ketiga, ada toleransi, ya kan? Yang keempat, kadang bisa dihilangkan. Gitu. Hukumnya bisa dieksekusi, bisa ditoleransi, modifikasi, kemudian bisa dinegosiasi, bahkan bisa dieksekusi hukumnya. Maksudnya semula seharusnya didapat hukuman, karena ada fulus, hukumannya hilang. Itu hukuman undang-undang bikinan manusia. Tapi hukum Al-Quran Sunnah tidak pernah berubah. Mencuri melebihi batasnya, potong tangannya. Orang sudah menikah, berzina, rajam. Nggak berubah kan? Nah, orang yang belum menikah berzina disambut berapa kali? 100 kali, diasingkan selama setahun. Itu nggak pernah berubah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kanat Fatimah bintu Rasulillah SAW sadaqat laqata'tu yadaha." Lihat, beliau nggak pandang bulu. Anaknya sendiri loh, putrinya sendiri, bayangkan. Kalau seandainya Fatimah putri Rasulullah SAW mencuri, ini aku akan potong tangannya. Lihat. Coba kalau zaman sekarang anak pejabatnya taruhlah gubernur lah, atau bupati, anak bupati, paham ya misalkan. Nah, sedang ada kasus. Nah, karena kalau seandainya ketangkap dan ketahuan mencoreng nama baiknya bupati, akhirnya bagaimana caranya? Adalah suap menyuap situ. Kemudian dikasih uang, bebas dari penjara. Lihat, bayangkan itu. Karena undang-undang bikinan manusia, hukum bikinan manusia, dinegosiasi bisa, ditoleransi bisa, dieksekusi, dihilangkan hukumnya pun bisa. Tapi kalau Al-Quran Sunnah tidak bisa. Al-Quran Sunnah tidak bisa. Mafhum? Yang potong-potong, yang rajam-rajam, cuman yang menegakkan hukum tersebut adalah waliul amr, pemimpin. Rakyat sipil tidak boleh bertindak sewenang-wenang, ingat-ingat. Paham ya? Rakyat sipil tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Mafhum? Itulah indahnya hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi walaupun kita hidup di negara yang negara kita undang-undang hukumnya bikinan manusia, kita tetap berusaha semaksimal mungkin mengindahkan dan meyakini dengan keyakinan yang sempurna bahwasanya tidak ada undang-undang dan peraturan yang lebih sempurna yang barakallahu fiik, tidak ada salahnya melainkan undang-undang Al-Quran dan As-Sunnah. Ingat-ingat itu. Nah, terus bagaimana undang-undang bikinan manusia? Kalau undang-undang bikinan manusia tersebut ada maslahat mafsadah, perhatikan. Kalau maslahannya ada seperti apa contohnya? Rambu-rambu lalu lintas. Ketika lampu hijau jalan, lampu merah berhenti, lampu kuning persiapan berhati-hati. Itu ada maslahannya. Itu kalau antum nggak mentaati, kita nggak mentaati, ketika ada mafsadah di balik itu berdosa. Paham ya? Contohnya siang hari ramai lalu lalang banyak orang, merah antum ngebut, nabrak depannya, berdosa. Kenapa berdosa? Ada mafsadah di situ. Mafhum? Kemudian lampu hijau, antum malah berhenti, tabrak dari belakang, mafsadah lagi, ya kan? Lampu kuning dia malah jalan, belum saatnya, bahaya juga, ya kan? Nah, tapi kalau jam 12 malam, jam 1 malam sepi, nggak ada manusia di situ kecuali antum toh, lampu merah jalan aja, mafsadah nggak ada. Undang-undang bikinan manusia, lihat, ya. Nah, tapi kalau syariat Al-Quran Sunnah, kapanpun dimanapun, sami'na wa ta'ala. Bisa dipahami nggak? Undang-undang bikinan manusia yang diletakkan di kebijakan masyarakat atau di kampung-kampung ada namanya apa? Polisi bubuk, paham ya? Polisi tidur. Nah, itu mereka letakkan untuk apa kira-kira? Untuk keamanan atau bagaimana? Nah, untuk keamanan biar orang tidak mengebut, biar orang jalannya pelan. Kalau ada anak kecil nyebrang aman. Nah, itu kalau antum langgar, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa jatuh sendiri. Kemungkinan kedua sama masyarakat setempat mungkin ya, bisa dihajar sih nanti. Paham ya? Nah, karena posisinya agar berhati-hati barakallahu fiik. Mafhum? Nah, kita
Sebutkan yang ketiga. Yang ketiga adalah orang yang mengajak untuk mengibadahi dirinya. Paham ya? Yang ketiga adalah orang yang mengajak untuk mengibadahi dirinya. Jadi misalkan dia barakallahu fik mungkin punya pasukan atau dia sudah disegani masyarakat, kemudian dia mengucapkan, "Tolong aku sembah. Nanti kalau aku mati, tolong kuburan kami ditinggikan, nanti sembah situ. Setiap malam Jumat Kliwon, tolong dikelilingi. Tabur bunga, siram keringat misalkan. Siram air." Paham ya? Barakallahu fik. Kemudian orang ini setuju, nyuruh tauhid. Jadi pahami? Bisa dipahami ya? Jadi dia sejak hidupnya dan nyuruh gitu loh. Seperti itu. Ini kelihatannya yang disebutkan sini beda dengan yang ada dalam usul salasah. Paham ya? Jadi yang di sini barakallahu fiik agak ada beda sedikit tapi enggak masalah. Jadi yang pertama tadi barakallahu fiik yaitu iblis laknatullah alaihi atau setan. Yang kedua tadi orang yang berhukum kepada hukum selain Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah orang yang apa tadi? Yang mengajak untuk mengibadahi dirinya. Paham ya? Kemudian yang keempat, orang yang disembah selain Allah dan dia ridha. Dia enggak ngajak. Dia tidak mengajak, tapi dia disembah ridha. Masuk atau tidak? Masuk. Makanya orang-orang Nasara katanya menyembah Nabi Isa. Nabi Isa kalau seandainya hidup, beliau enggak ridha. Paham ya? Karena itu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, berarti bukan tauhid. Itu yang berapa tadi? Empat kan? Yang kelima, orang yang mengaku-ngaku dirinya tahu perkara ghaib. Biasanya siapa ini? Paranormal, dukun, tukang santet, tukang ramal, atau misalnya itu bahaya sekali. Mengaku-ngaku dirinya punya perkara apa? Ghaib, mengetahui perkara ghaib. Paham ya? Itu banyak sekali zaman sekarang. Dan seringnya barakallahu fiik, kadangkala Allah Taala kasih ujian dengan apa? Membenarkan yang dia ramal. Itu bukan benar perbuatannya tapi ujian. Diperhatikan ya. Itu ujian untuk menguji hambanya. Lebih percaya dengan Allah Taala atau percaya dengan dukun tadi itu. Paham ya? Mobil kehilangan, kemudian dia larinya ke dukun. Dukun nebak, nerawang. Mobilnya Avanza ya? Iya katanya. Platnya AB, na'am katanya. Kemudian keluaran tahun 2000 sekian, na'am katanya. Sekarang mobilnya sedang ada di dealer. Masih dijual orang gitu. Tidak ada beneran. Itu bukan berarti dukunnya sakti ya. Itu ujian dari Allah Taala, karena setan itu mencuri pendengaran langit. Setiap kali 100 khabar yang dia curi, yang benar cuma 1. Jadi pahami? Jadi setiap harinya mencuri pendengaran dari langit, 100 khabar yang dia curi, yang benar cuma 1. Nah, 1 itu menguji. Di terawal Mbah Dukun tadi itu, ada air di apa? Di panci, di teko itu ya. Panci kemudian dilihatnya. Mobil ente warnanya hitam, mereknya Avanza, ya kan? Kehilangan 3 hari yang lalu. Sekarang berada di dealer. Yang ngambil Fulan bin Alan, pas gitu. Itu ujian ya, bukan berarti dukunnya sakti. Benar, perbuatannya tetap haram. Menguji hamba itu lebih percaya siapa? Paham ya? Allahul musta'an. Jadi 5 ini dikenal dengan barakallahu ru'usut tauhid. Pimpinan-pimpinan tauhid. Yang pertama tadi apa? Iblis laknatullah alaih. Yang kedua, enggak urut enggak masalah. Orang yang berhukum kepada selain hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang ketiga, orang yang apa? Itu tulisannya kurang tepat itu. Yang ketiga, orang yang apa?
Coba diperjelas lagi. Orang yang apa? Orang yang disembah atau diibadahi dalam keadaan apa tadi? Dirinya ridha. Naam, yang keempat. Orang yang mengaku-ngaku dirinya mengetahui perkara ghaib. Yang kelima, orang yang mengajak untuk menyembah dirinya. Itu tauhid juga ya. Disebutkan kalau tidak salah itu di dalam Al-Ushul Tsalatsah di akhir-akhir itu bagus sekali penyebutannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.